Well, I think a lot of people who've been following me for a while understand that I've been Mm. very respectful of Islam for a long time. Yeah, sure. I was born in a Christian country. I was raised as a Christian. Mantan kickboxer dan selebgram kontroversial Andre Tate telah mengumumkan masuk Islam. Kabar baik itu diumumkan melalui akun resminya di media sosial Getter pada Senin, tanggal 4 Oktober tahun 2022 lalu. Seperti yang mungkin Anda ketahui, influencer kontroversial itu dilarang dari semua platform media sosial awal tahun ini karena komentarnya dinilai sangat misoginis oleh seorang kelompok aktivis. Dalam pengumumannya, dia mengungkapkan alasannya masuk Islam dengan mengatakan bahwa setiap orang Kristen yang percaya pada kebaikan dan memahami perang melawan kejahatan harus masuk Islam. Mantan kickboxer Inggris yang kini berdomisili di Uni Emirat Arab itu menutup pengumumannya dengan mengutip salah satu ayat suci Al-Quran, Ar-Rum ayat 60. Yang artinya, maka, bersabarlah engkau, Nabi Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah, itu membuat engkau bersedih. Saya lahir di negara Kristen, saya dibesarkan sebagai seorang Kristen dan saya selalu sangat menghormati Islam, dan menjadi semakin jelas bagi saya, dan semakin relevan bahwa Islam adalah agama terakhir di bumi ini, ujar dia. Hari itu, video tersebut dibagikan di akun Facebook resmi mantan petarung MMA Tamhan, yang menjelaskan dalam keterangan bahwa dia merekam video tersebut dan tampaknya mengonfirmasi bahwa Tate telah mengucapkan syahadat. Han mengatakan bahwa mengenai syahadatnya, mereka setuju itu tidak akan ditampilkan di podcast atau apapun, karena orang akan mengklaim itu hanya untuk tujuan konten. Di postingan yang sama, Han memuji temannya yang baru saja masuk Islam, mengatakan dia memiliki hati yang baik dan niat yang murni. Andre Tate, yang awalnya mendapatkan popularitas karena karir profesionalnya sebagai kickboxer, menjadi terkenal pada pertengahan 2022 karena komentarnya tentang wanita yang dianggap misoginis oleh banyak orang. Di antara pernyataannya yang paling kontroversial, Tate menyatakan bahwa tempat perempuan hanyalah rumah, tidak boleh mengemudi, dan hanya untuk laki-laki. Dia pernah mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan propaganda gay dan transgender, yang dianggapnya memaksakan pandangannya kepada orang lain, terutama terkait pendidikan anak. Pada Agustus tahun 2022, akun media Andre Tate dihapus di semua jaringan media sosial, termasuk Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter. Namun, dia menjadi orang yang paling dicari di Google pada bulan yang sama. Sebelumnya, dalam kanal YouTube Full Send Podcast yang tayang Juli lalu, Tate menyatakan bahwa dirinya meyakini Islam sebagai agama terakhir yang benar. Dia berpikir bahwa Islam adalah satu-satunya keyakinan yang masih dihormati pengikutnya. Tak lama setelah memeluk Islam, Tate tersandung kasus. Dia dituduh telah melakukan pelecehan terhadap 6 orang wanita. Namun menurut pengacaranya Hasan Shibli menjelaskan bahwa 2 di antaranya telah mengaku bahwa mereka bukan korban dari Tate. Namun pihak berwenang tetap memaksakan mereka untuk melaporkan. Pihak berwenang di Rumania bahkan menuduh Tate melakukan pencucian otak kepada kedua gadis yang menolak disebut korban, tanpa pemeriksaan medis terlebih dahulu, jelas dia. Saat kasus ini mencuat seakan-akan dunia telah menghakiminya, padahal Tate ditangkap tanpa dakwaan. Terkait masalah bukti, pihak berwenang Rumania pun enggan membeberkan bukti yang dimiliki mereka, padahal biasanya sebagai pengacara berhak untuk bersama-sama meninjau bukti tersebut. Namun demikian, Shibli optimis karena tak ada bukti yang memberatkan kliennya. Bahkan pengacara Tate yang juga aktivis membela Muslim di Amerika Serikat ini memiliki rekaman kamera pengawas bahwa wanita yang lalu lalang di rumahnya dapat datang dan pergi dengan bebas tanpa ada penyekapan. Dia merasa bahwa ada pihak yang sedang menggiring opini bahwa seakan-akan ketika seseorang memeluk Islam, dunia akan segera berakhir, akan banyak masalah yang datang. Banyak opini yang menggiring bahwa banyak prinsip Tate sebelumnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga banyak orang akan berpikir ulang untuk memeluk Islam. Padahal Allah menjamin bahwa mereka yang telah memeluk Islam,
dosa-dosa sebelumnya akan luruh dan bersih kembali seperti bayi baru lahir. Dalam komentar yang panjang, dia menjelaskan lebih lanjut alasan pertobatan Tate dan menjaminnya. Han mengatakan Andre sangat tulus dan hatinya bersama Islam. Andre bisa saja mengatakan tidak. Dia tahu ini bisa melukai situasinya yang sudah kontroversial di media sosial, tapi dia melakukannya sendiri. Demi Allah, saat itu adalah kunjungan khusus ke masjid. Hanya dia dan aku yang menginginkannya, kami merencanakannya beberapa hari yang lalu, tapi hari ini dia mengingatkan saya untuk pergi, kata Han. Han merasa senang melakukan ini sehingga orang dapat melihat sisi aslinya, dan ini adalah pertama kalinya dia di masjid, dan cara yang bagus untuk memulai perjalanannya. Saat itu keduanya pergi ke masjid Sabtu malam, kemudian Han berbicara panjang lebar tentang Al-Quran, hadis dan kisah Nabi Muhammad serta kesalahpahaman tentang Islam, dan sebagainya. Dia mencontohkan, apa yang mereka lakukan adalah cara untuk memotivasi anak-anak kecil agar tidak merasa malu beragama dan beribadah. Kami sepakat bahwa itu tidak boleh ditampilkan di podcast atau apapun, karena orang akan mengklaim itu untuk pengaruh atau pengikut palsu. Tidak ada yang sempurna, tapi alhamdulillah dia memiliki hati yang baik dan niat yang murni, kata Han. Han meminta pengikutnya untuk mengizinkan Tate mengumumkan berita seperti yang dia inginkan, menunjukkan bahwa mengubah gaya hidup bukanlah hal yang cepat, tetapi menerima kebenaran dan percaya bahwa itu perlu, karena hari esok tidak pernah dijamin, seperti yang dia gambarkan. Salah satunya adalah video viral saat Tate meminum alkohol di pesawat. Padahal dia telah mengakui Islam, video tersebut pun banyak mendapat komentar negatif bahkan dari sesama Muslim. Namun Tate dengan santai menjelaskan dalam video singkat bahwa dia merupakan orang yang baru memeluk Islam. Butuh waktu untuk dia mempelajari segala hal terkait aturan Islam. Salah satunya saja dia terkendala mengenai hal bahasa di mana ketika sholat harus menggunakan bahasa Arab. And I've always been a very disciplined person. I've never made mistakes, but certainly, yeah, the higher power